dan membawa beban berat hidup kita. Tapi marilah kepadaku, kata Tuhan. Katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan melihat sampai ke Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermazmurlah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ketika kita datang mendekat pada Tuhan, kita disadari betapa kita tidak layak. Mari terbuka, akui, mohon ampun secara dan bersama kita mengaku dosa kita, doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan. Amin. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan.
kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti mengampuni orang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bangkit bagi Yesus, nyatakan iman kita. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Lanjutkan panggilannya dan jangan menyerah. Tentranya dipimpinnya pada kebenaran, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan tiada terhilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Makin berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Ragamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata, berjaga dan berdoa supaya jaya. Berjaga dan berdoa supaya jaya terus. Amin. Dengan membaca bersahutan atau responsoria Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi
bersama semua orang percaya menghadapi aliran sesat. Mari kita nyatakan iman, pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, dan yang kita akan membawa jiwa pada minggu depan, ya, supaya terlebih dahulu kita melakukan membawa jiwa kepada Tuhan. Kita mengundang siapa yang kita kenal untuk datang ke GMI Immanuel Banjarmasin. Dan sekiranya ada di sekitar kita yang belum bergereja, sudah lama tidak bergereja, tidak dapat ke gereja, mari kita layani dan bawa jiwa ke Tuhan. Dan minggu depan di tempat ini kita akan lebih banyak lagi. Minggu ini di awal September, mari kita menyerahkan kepada Tuhan bagian persembahan, puji-pujian, ucapan syukur ke hadapan Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Ibadah di gereja kita dimulai jam 9.30 WITA atau melalui Facebook GMI Immanuel Banjarmasin. Kita bisa mengakses pada YouTube GMI Immanuel dan bersama kita subscribe
dan supaya kita tetap eksis juga di dalam YouTube di masa pandemi COVID ini. Selamat beribadah di rumah, mari kita lakukan giat bagi Tuhan. Amin. Konferensi tahunan diadakan hari Jumat sampai Minggu ini. Kita doakan supaya semuanya lancar dan mendatangkan keputusan memajukan GMI wilayah 1 dan 2 dan berdampak bagi Indonesia tercinta ini. Yang berulang tahun pada bulan September adalah Pendeta Erwin Daud pada tanggal 20 bulan 9. Kita doakan, dan yang berulang tahun yang belum tercatat mohon diberitahukan pada administrasi gereja. Persekutuan doa hari Kamis dimulai jam 8 WITA di gereja kita. Siapa yang mau datang dipersilahkan, kita akan berdoa bersama-sama dan membawa pergumulan kepada Tuhan. Persekutuan doa wadah tempat kita bertumbuh dan sarana anugerah yang Tuhan berikan. Selain itu, seksi sekolah minggu tidak mau kalah. Rabu Gembira setiap sore juga adalah bagian kelas meeting anak pada jam setiap hari Rabu pada jam 5 sampai 5.30 via WA online yang dilayani oleh Ibu Evi. Kita akan mendoakan gereja tercinta dan kita saling mendoakan, dan kita akan merasakan kasih karunia Tuhan yang menjawab doa-doa kita di tiap pokok doa Senin sampai Minggu. Persembahan dan kehadiran ada pada warta kita. Mari ibadah pada minggu ini dan minggu akan datang pada pelayan firman Pendeta James Damanik pada minggu ini, dan pada minggu akan datang Pendeta Erwin Daud. Gereja kita akan berdoa mencari kehendak Tuhan, dan kita juga berdoa bagi pergumulan gereja, sekretariat gereja berupa laptop dan printer, juga tempat ibadah yang permanen. Mari kita nyatakan pada doa syafaat, dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ada banyak hal telah kita minta pada Tuhan dalam doa syafaat. Mari nyatakan pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menikmati hadirat-Mu, karena janji-Mu bagi kami ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan itu menyenangkan kami, sebab kami ada di dalam hadirat-Mu, di rumah-Mu, di tempat ini, tempat Engkau bersemayam, tatkala kami bersekutu.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyendengkan telinga kepada kami, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan kuat. Pertolongan-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami dengan rupa-rupa pergumulan dan keadaan yang kami alami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, GEM Immanuel Banjarmasin. Kami percaya bukan satu kebetulan dan bukan karena kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu. Dinyatakan melalui orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mulai persekutuan Metodis di Banjarmasin. Kami menyerahkan gereja Immanuel Banjarmasin. Kami menyerahkan pengurus, Tuhan memberkati dengan penuh kekuatan, khususnya kepada ketua untuk Bapak Tampu Bolon, agar kiranya terus tambahkan hikmat di dalam menata apa-apa yang dibutuhkan oleh Engkau ya Tuhan melalui gereja-Mu. Secara khusus kami berdoa menyerahkan jemaat atau orang-orang yang telah Engkau persekutukan dengan gereja di tempat ini, sehingga banyak orang mengalami berkat oleh karena gereja-Mu, oleh karena mandat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua usaha pekerjaan jemaat, bahkan bisnis jemaat. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong dalam pekerjaan, dalam usaha, yang berjualan, yang mengelola makan minum, yang membuka warung, bahkan juga mereka yang menjual jasa untuk dagang dan segala usaha pekerjaan mereka, notaris. Engkau memberkati ya Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami berdoa Engkau memberkati jemaat yang beribadah di rumah, yang mengikuti melalui live streaming Facebook ataupun melalui YouTube yang sudah dibagikan tadi pagi, agar kiranya menjadi berkat dimanapun berada, bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di Banjarmasin. Metodis juga ambil bagian, melayani mereka yang tidak terlayani, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Kami berdoa pakai kami semua menjadi berkat sepanjang usia yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah di tempat ini. Kami boleh nyaman beribadah, itu karena berkat-Mu. Berkatilah pemilik rumah ini, dan berkatilah ya Tuhan kesehatan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala intimidasi iblis dan kuasa sejahat, dan Engkau menopang sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan secara khusus untuk Ibu Ewet. Tuhan memberkati dia. Tuhan menolong dan memberikan penghiburan kekuatan iman kepadanya, dan Engkau terus campur tangan atas hidupnya, karena Engkau Bapa bagi dia, dan tidak kehilangan pembapaan. Dia ya Bapa. Kami menyerahkan setiap hari hidupnya, Tuhan menjaga dan memelihara. Kami juga menyerahkan untuk saudara kami yang sedang pergumulan, untuk Ibu Novia Daud yang sedang mengalami sakit, ada tumor ya Tuhan. Kami berdoa agar sembuhkan segala sakit penyakit dan hama atau apapun benih yang sakit dalam tubuhnya, biar Engkau hancurkan ya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ibu kami ini. Kami serahkan untuk Pak Pendeta Erwin yang sedang berada di daerah bersama dengan anak-anak, berkati mereka semua. Juga putri mereka di Bali, berkati ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Juga kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan AI kami, untuk Ibu Iwa. Tuhan menopang dan menolong dia. Tuhan juga menyembuhkan bekas operasi di kakinya, pergelangan kakinya. Tuhan juga campur tangan atas setiap pergumulannya, untuk kerinduan tempat tinggal, ataupun juga segala yang berkaitan dengan kehidupannya hari lepas hari. Mari Tuhan Engkau turun tangan, campur tangan atas hidupnya dalam nama Yesus. Buka jalan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ada banyak orang yang menjadi berkat bagi dia, Engkau berkati Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk segala yang berkaitan dengan kontrakannya. Mari Tuhan Engkau beracara. Sungguh Bapa, kami mengaminkan kuasa-Mu bekerja dengan kuat dan sungguh-sungguh dalam dirinya.
Karena kami percaya di dalam persekutuan ini kuasa-Mu dinyatakan. Oh Bapa di surga, kami sekali lagi berdoa untuk Ibu Sarah dan juga keponakannya Lili, supaya dimenangkan untuk Kristus, supaya mereka mengalami satu terobosan yang kuat dalam Tuhan. Tidak ada dia dalam Engkau ya Tuhan, tidak ada satupun yang kami perlu khawatirkan dan juga kekurangan. Begitu juga dengan Pak Migang, berkati orang tua kami ini yang mengikuti ibadah YouTube ini. Tuhan memberkati dia bersama dengan ibu dan anak-anak, menantu, cucu. Bahkan juga kami berdoa secara khusus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk para pemuda-pemudi yang beribadah di gereja ini, tapi karena pandemik mereka beribadah di tempat kos atau rumah mereka masing-masing. Berkati. Kami menyerahkan secara khusus untuk Heru yang ada di Batu Licin. Tuhan menolong dia dalam bekerja, memberkati dia dalam masa depannya, dan memberkati di dalam setiap cita-cita harapannya. Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk segala kebutuhan keperluan gereja dalam waktu dekat ini, membutuhkan untuk keperluan administrasi, komputer atau laptop, dan juga printer. Juga kami merindukan Engkau memberkati lokasi metodis yang permanen yang menjadi kehendak-Mu di Banjarmasin. Tunjukkan tempat bagi kami Bapa untuk melangkah. Jikalau Engkau menghendaki tetap di tempat ini, kami menaikkan puji syukur. Tetapi jikalau Engkau menghendaki satu tempat yang terbaik, buka jalan dan kami percayakan itu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Agar kami bisa membuka sekolah, membuka poliklinik, sehingga banyak orang mengalami kasih setia Tuhan melalui metodis. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan untuk semua pergumulan-pergumulan di jemaat, Tuhan campur tangan. Demikian dengan GMI secara keseluruhan kami berdoa untuk konferensi tahunan yang hari ini penutupan di Jakarta secara Zoom. Engkau memberkati semua peserta dan Engkau menolong pimpinan kami besok memimpin sampai selesai bersama dengan kabinet dan semua ketua-ketua badan dan segala yang berkaitan dengan kelangsungan organisasi GMI. Tuhan kasihanilah GMI dan tolonglah ya Tuhan, agar visi kami menuju 17.000 jiwa tercapai, dan kami bersatu hati untuk menjangkau tempat-tempat yang belum dijangkau dan membawa mereka kepada Kristus. Engkau yang menopang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ibadah di gereja ini berkati ya Tuhan. Dan sekeliling kami, jikalau ada yang mengikuti Facebook ini juga tergerak hatinya untuk boleh beribadah bersama. Kami sungguh mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami Pak Jokowi, agar dengan visi yang kuat dan kesehatan tubuh dia dapat memimpin. Dan bukan saja sampai selesai periodenya, tetapi muncul Jokowi berikut memimpin negara kami yang takut akan Tuhan. Jauhkanlah dari radikalisme, terorisme, dan korupsi di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk gereja-gereja sedunia yang berjuang di Norwegia dan Swiss menyatakan Injil Kerajaan-Mu dengan cara yang tepat. Berkati Tuhan. Begitu juga dengan negara-negara Eropa, supaya mereka bangun dari kerohanian yang tertidur, supaya gereja-gereja diisi penuh dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Kami berdoa para imigran yang sampai di Eropa dan Amerika, agar mereka mencari Tuhan, dan berkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami menyerahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat kita mempersiapkan diri dengan kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Jikalau kita sudah mempersiapkan, kita naikkan satu pujian, Jadikanku Pelayan-Mu. Ajarkanlah
Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan mendengar suara-Mu. Mari Bapa berbicara atas setiap kami sesuai dengan pergumulan dan keadaan kami. Kami tahu firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan, menghibur, menopang, dan menolong kami semua. Tanpa kecuali anak-anak dan semua kami mengalami sejahtera, sukacita daripada-Mu. Tolonglah kami Bapa, berkatilah kami, sehingga firman-Mu memuaskan haus dan dahaga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah-rumah beribadah hari ini. Dari mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin, kami menyapa semuanya agar kiranya menjadi berkat dan ibadah ini boleh menjadi satu terobosan seperti kita beribadah di rumah atau di gereja dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Tema kita hari ini adalah bersyukur selalu. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Mari Bapak Ibu mengikuti, saya akan membaca dari mimbar ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galatia. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bersyukur selalu. Bapak Ibu, kata bersyukur ini sudah sangat akrab di telinga kita setiap hari. Rasa-rasanya tidak ada satupun orang yang tidak pernah mendengar kata syukur atau bersyukur. Bersyukur itu diartikan juga sebagai berterima kasih. Ketika kita luput dari satu musibah atau mara bahaya, acap kali orang berkata syukur, terima kasih, luput dari bahaya atau masalah. Bahkan Bapak Ibu saudaraku, ketika kita misalnya mengalami pergumulan-pergumulan, kesulitan, lalu ada orang yang menolong, kita berkata terima kasih, bersyukur. Dan dari kecil rasa-rasanya setiap kita sudah mendengar kata bersyukur. Dan orang tua kita sendiri pun mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dari hal-hal kecil sampai dengan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Intinya Bapak Ibu saudaraku, bersyukur atau berterima kasih ini
selalu kita nyatakan dalam hidup kita atas semua pemeliharaan, penjagaan, pertolongan, ataupun bantuan yang kita terima. Baik daripada Tuhan maupun kepada kita sesama, dari kita sesama manusia. Dan tentu orang tua yang baik selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu rajin mengucap syukur kasih. Dan kita juga diajarkan ketika bangun pagi-pagi, ketika membuka mata, orang tua kita selalu mengajarkan nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Dan setiap kita terlatih bersyukur atas hal itu. Bapak Ibu saudaraku, tetapi di antara kita dan masih banyak orang di sekitar kita belum begitu gampang untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih mereka. Itu adalah satu fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang bangun pagi-pagi, dia tidak menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan yang memberikan hari yang baru. Dia hanya fokus dengan dirinya, bahkan sulit berterima kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, sekalipun rasa syukur itu begitu merakyat, tapi ada orang yang sulit untuk mengucap syukur. Tetapi kepada kita hari ini melalui Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus secara khusus mengajarkan kita melalui satu demonstrasi penyembuhan yang dia lakukan kepada 10 orang kusta. Supaya mereka belajar mengucap syukur. Supaya semua orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan mengucap syukur. Lebih daripada yang tidak mengenal dia. Mengapa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus selalu mengucap syukur, Bapak Ibu saudaraku? Nats ini mengajarkan kita tentang 3 hal. Yang pertama dikatakan, tatkala datang kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk semua orang. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Melalui ke-10 orang kusta yang sembuh ini, Tuhan tidak mengajarkan bahwa semua orang yang datang kepadanya, tangan Tuhan terbuka untuk mereka. Sebenarnya mengajarkan kepada kita semua manusia di dunia ini, kalau dia datang kepada Tuhan Yesus, tangan Yesus terbuka untuk mereka. Bukankah ini satu syukur yang asasi, yang esensial, yang mendasar, Bapak Ibu saudaraku? Ada banyak hari ini orang datang kepada siapapun, tetapi tangannya tidak terbuka, atau pintunya ditutup, atau dia tidak mau bertemu. Tetapi Yesus, tangannya terbuka. Itulah sebabnya pada bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Bapak Ibu saudaraku, ketika ke-10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dan berteriak, Guru kasihanilah kami, tangan Yesus terbuka untuk mereka. Ayat 12 sangat jelas kepada kita tentang hal ini. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ini Yesus loh yang ditemui, Tuhan, pemilik semesta alam. Tetapi Yesus terbuka untuk mereka. Berbanding terbalik dengan keadaan hari ini. Kalau kita mau bertemu seseorang di pemerintahan atau di mana yang ada strukturnya, acap kali dibuat janji dan kita pun mungkin masuk daftar tunggu yang kesekian kalau diterima. Tetapi acap kali kita bertemu pun susah sekali. Itu artinya
Mau masuk ke pertemuan seperti itu aja orang berjuang, mau melakukannya bayar harga demi yang sifatnya manusia. Tetapi Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selalu tangannya terbuka untuk semua orang, yang sehat maupun yang sakit. Dan penjelasan ini, Bapak Ibu, disebutkan di sana orang Samaria ikut di dalamnya. Orang Samaria itu adalah warga Yahudi kelas 2 dalam pemahaman orang Yahudi. Mengapa disebut warga kelas 2, Bapak Ibu? Sebab orang Samaria itu sudah bercampur secara budaya, kawin-mawin, adat, mungkin juga dengan keyakinan dengan bangsa-bangsa lain ketika terjadi mereka ke pembuangan maupun ketika mereka dijajah. Sehingga orang-orang Yahudi yang asli memandang orang Samaria yang di utara itu sebagai Yahudi KW atau kelas 2. Tetapi perhatikan di sana Bapak Ibu, di dalam kumpulan ke-10 orang kusta itu yang ada orang Yahudi tetapi ada orang Samaria. Yesus terbuka untuk mereka. Dia tidak menolak, termasuk juga dia tidak menolak kita kalau kita datang kepada Tuhan. Artinya ada tempat kita untuk mengadu. Bukankah itu merupakan satu sukacita Bapak Ibu? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Sebab ada Yesus menjadi tempat kita mengadu. Sebab Tuhan Yesus bersedia menerima kita apa adanya. Itu poin yang hendak disampaikan Tuhan. Tidak mempedulikan siapa dan seperti apa kita, tetapi Tuhan welcome. Tetapi tangan Tuhan terbuka. Tetapi Tuhan menyambut kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pemilik alam semesta. Dia terbuka untuk kita Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita patut bersyukur pada bagian ini. Sebab ada Yesus tempat kita untuk menyatakan suka, duka maupun semua keluh kesah kita. Amin Bapak Ibu. Ada Yesus. Orang lain tidak mempunyai tempat mengadu, tetapi kita mempunyai tempat. Itu artinya kita bersyukur. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus tahu tentang kebutuhan kita, tetapi dia menginginkan seruan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Tuhan ketika memasuki daerah Galilea itu, kita perhatikan di sana Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang sakit, paling tidak disebutkan 10 sakit kusta. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Yesus tahu nggak mereka sakit kusta? Tahu. Sebab dalam tradisi itu dan penanggulangan sakit kusta itu juga, Bapak Ibu pada masa itu sesuai dengan hukum Taurat Musa, orang yang sakit kusta itu tidak boleh tinggal di perkampungan. Dia harus diasingkan karena kusta itu menular. Mereka berada di satu tempat dan Yesus tahu tempat itu tempat perkumpulan orang-orang yang berpenyakit kusta. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam kemahatauannya Yesus tidak serta-merta menyembuhkan mereka, tetapi Yesus menunggu mereka berseru. Satu kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu Saudaraku bagi Tuhan dan juga bagi kita. Itu artinya berkomunikasi. Tuhan tahu kebutuhan orang-orang yang berpenyakit kusta tersebut. Tetapi Yesus menghargai seruan mereka ketika berkata, Rabi, Guru, kasihanilah kami. Ayat 13. Tuhan menginginkan agar setiap orang yang datang kepadanya berseru atau berbicara. Mengapa? Sebab Tuhan menginginkan komunikasi. Kita mungkin mempunyai anak-anak atau orang tua.
Rasanya bahagia sekali kita ketika anak ini bisa kita latih sampai dia berbicara. Ketika anak kami lahir, dia belum bisa berbicara. Dia hanya nangis saja. Lalu kemudian ketika saya mulai berkeluarga, memberikan komunikasi dan orang-orang di sekitar kami berkomunikasi dengan dia sesuai dengan perkembangan usianya. Akhirnya dia bisa menyebut 1 huruf, 2 huruf, mama, papa, dan seterusnya. Sampai lancar berbicara. Itu namanya komunikasi. Senang sekali rasanya orang tua kalau anaknya bisa berkomunikasi dengan dia. Demikian sebaliknya, anak juga senang jikalau berkomunikasi dengan orang tuanya. Dalam hal ini sebagai gambaran, Allah itu begitu senang berbicara dengan kita. Kalau berbicara tentang kemahatauannya Tuhan Allah, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan tahu sampai yang terselubung dalam diri kita pun yang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tetapi Tuhan senang sekali jikalau kita menyebut, jikalau kita menyatakan, jikalau kita berbicara dan berseru kepadanya. Itulah sebabnya sebagai Bapa Tuhan menginginkan komunikasi yang harmonis, akrab dan alami dengan anak-anaknya. Kita anak-anaknya, Bapak Ibu. Beberapa orang datang kepada saya dan berkata, jikalau Tuhan itu maha Pak Pendeta, dia akan tahu juga maha yang saya alami. Maha kekurangan, maha penderitaan, maha kesulitan, kata dia. Ini salah satu mahasiswa waktu kami melayani di Jakarta. Saya menyebut, kalau engkau mempunyai ayah, apa yang kau butuhkan, kau utarakan enggak? Tersinggung enggak ayahmu kalau kau tulis di kertas saja, letakkan di mejanya kebutuhan-kebutuhanmu? Dan dia berkata secara logis, ya saya tidak menerima. Demikian dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita itu bukan benda mati, bukan patung. Dia roh yang hidup. Maka ketika kita berbicara dengan sesuatu dinamika yang hidup, maka dia senang sekali. Maka ketika anak muda ini kemudian berkata kepada saya, ketika saya mengatakan, Pak, besok kan ada acara ini ke Bandung, bantu saya Pak, tolong ya. Berapa kebutuhanmu? Atau apa kebutuhan? Mereka kemudian terlibat pembicaraan komunikasi harmonis sampai tepuk-tepuk bahu, dan mereka ketawa-ketawa. Itulah contoh komunikasi. Kita saja senang dengan komunikasi ini. Bagaimana dengan Tuhan Allah? Tentu lebih senang lagi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, firman ini bukan sekedar kesembuhan, tetapi mengajarkan tentang seni berkomunikasi. Ada orang berkomunikasi katanya dengan Tuhan mesti kata-kata yang teratur dan ini itu. Tetapi kita melihat struktur pembicaraan 10 orang kusta. Mereka hanya berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tidak lebih. Sederhana. Kalau diibaratkan, itulah menjadi doa kita hari ini, komunikasi kita dengan Tuhan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Walaupun mungkin kita tidak bisa berdoa berjam-jam dengan kata-kata yang menarik, puitis, tetapi dengan ketulusan hati, apa yang terjadi dengan ke-10 orang kusta itu terjadi juga dengan kita hari ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang dibutuhkan di situ adalah ketulusan. Dengan kata lain dibutuhkan adalah keterbukaan. Salah satu bentuk komunikasi dengan Tuhan adalah melalui pembacaan firman Tuhan. Semakin kita rajin membaca firman Tuhan, sebenarnya semakin rajin Tuhan menyapa kita. Demikian juga dengan menaikkan puji-pujian. Ketika kita menaikkan pujian, walaupun tidak ada yang memuji mendengar di sekeliling kita, tetapi sebenarnya kita sedang berbicara dengan Bapa kita. Bahkan juga Bapak Ibu saudaraku, tatkala kita misalnya menaikkan doa kita, bukan saja itu menyenangkan Tuhan, tapi kita sedang berbicara dengan Tuhan kita. Bahkan juga pada bagian lain, ketika kita berpuasa,
Itu pun bagian daripada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah Tritunggal tentu Maha tahu atas keadaan ke-10 orang kusta tersebut. Tetapi ketika mereka berseru dengan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," maka Tuhan Yesus bertindak memberikan melebihi belas kasihan, yaitu kesembuhan. Intinya adalah menyatakan keinginan setiap kita secara terbuka, sebab keterbukaan adalah awal dari kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan. Amin, Bapak Ibu, saudaraku. Jadi intinya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Itu merupakan bagian daripada syukur kita. Kalau hari ini Bapak Ibu mempunyai handphone, kalau tidak bisa dipakai, kita kan tidak bisa bersyukur. Tapi ketika nyambung ke semua tempat yang kita hubungi, kita bersyukur. Demikianlah yang diajarkan Tuhan yang kedua. Bahwa ketika dia menyatakan dirinya, maka kita pun merasa bersyukur atas kehadirannya di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak hari ini orang yang bersyukur atas kehadiran Yesus dalam dirinya. Saya berpikir kita semua adalah orang yang bersukacita karena Yesus ada dalam diri kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita bersyukur? Yaitu bahwa orang yang senantiasa bersyukur adalah orang yang memiliki kehidupan yang seimbang. Fokus dengan Tuhan, tetapi juga fokus atau tetap di dalam evaluasi diri. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat ini menjelaskan tatkala ke-10 orang kusta itu fokus dengan Tuhan, yaitu meminta kesembuhan sebagai belas kasihan. Mereka juga mengevaluasi diri ketika sudah sembuh, harus mengucap syukur kepada si pemberi kesembuhan. Tuhan hendak mengajarkan kepada ke-10 orang kusta itu, tentu kepada kita hari ini, orang yang senantiasa bersyukur itu adalah hidupnya pasti seimbang. Keseimbangan karena dia fokus dengan Tuhan selalu, seperti ke-10 orang kusta mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tetapi itu berhenti sampai yang kedua tadi. Harusnya ke-9 orang itu bersama dengan yang 1 orang Samaria itu, ketika sudah menyadari kesembuhan, berhenti, tersungkur, dan menyatakan terima kasih. Dikatakan dalam ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka taat. Tetapi perhatikan di selanjutnya dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Tahir ini menjelaskan bahwa kusta itu telah hilang dari diri yang ke-10 orang tadi. Tahir. Bukan saja sembuh, tetapi bersih. Tahir ini dalam pengertian lain juga diartikan suci. Berarti kulit-kulit mereka yang tadinya berpenyakit kusta itu pulih. Satu pekerjaan Tuhan yang terjadi pada orang itu. Tetapi lihat respon yang ke-10 ini Bapak Ibu saudaraku. Ke-9 tadi terus langsung jalan. Tetapi yang 1 orang berhenti. Lalu dikatakan di sini ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Kembali kepada Yesus. Saya mempunyai rekan waktu kuliah, ketika dia dalam pergumulan yang berat, sebab kedua orang tuanya telah meninggal dipanggil Tuhan, dan dia kehilangan orang yang mensupport dia sekolah. Lalu dia berikhtiar
jikalau Engkau menolong saya Tuhan, melewati masa-masa sulit ini, saya akan memenuhi segala keinginan-Mu dalam hidup saya. Dan Bapak Ibu saudaraku, ditempatkan dimanapun saya mau, kata dia. Itu ikhtiarnya. Dan betul juga, tidak berapa lama kemudian Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Akhirnya ada orang yang membantu dia dan selesai sampai kuliah. Tiba saatnya wisuda dan membacakan penempatan. Dia ditempatkan di Indonesia Timur, di Papua. Pertama, wajahnya tidak sejahtera di ibadah itu. Dan kemudian dia menghadap pembantu ketua bidang pelayanan besoknya. Dan tidak lama kemudian dia menyatakan ketidaksetujuannya. Dan seminggu kemudian dia tidak berangkat. Bapak Ibu saudaraku, banyak orang yang memberi saran dan bimbingan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudaraku? Memang kemudian dia dipakai Tuhan luar biasa lagi kemudian. Tetapi perhatikan di sana, yang sederhana itu pun bisa terlupakan. Seharusnya dia bersyukur, tetapi pada bagian itu tidak terlaksana dengan baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu mengingatkan kita hari ini, seperti ke-10 orang kusta ini, seharusnya ketika kita sudah mendapat, menikmati dan menerima yang terbaik dari Tuhan, berhenti sejenak. Pandanglah Tuhan di langit, ke atas. Atau coba renungkan Tuhan dalam hidup kita dengan segala kebaikannya. Lalu kemudian kita mengucap syukur dan kemudian melanjutkan perjalanan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajarkan kita hari ini atas kehidupan setiap orang, umatnya harus selalu berada di dalam keseimbangan. Keseimbangan itu artinya meminta kepada Tuhan atau fokus dengan Tuhan, tetapi juga kita melihat diri kita apa adanya, apa yang kurang, supaya kita introspeksi diri di hadapannya, sehingga kita bisa bersyukur selalu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari jemaat yang mengasihi Tuhan, kita mengucap syukur dalam segala hal seperti yang ini. Sebab Tuhan baik kepada kita. Mazmur 100 ayat 5. Nah, kebalikan dari mengucap syukur Bapak Ibu saudaraku adalah bersungut-sungut. Atau menyatakan suatu ketidaksetujuan dengan keadaan kita dalam kata-kata yang tidak membangun. Tetapi kita belajar di sini bahwa kita diajarkan Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mari belajar meninggalkan sungut-sungut dan beralih ke ucapan syukur. Sekalipun masih belum menikmati hidup seperti yang diharapkan, ya mungkin kita mengharapkan yang ideal, tapi di situ pun kita menemukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengatakan kepada kita mengucap syukur. Seperti orang Samaria itu berhenti sejenak, pandang Yesus, dan nyatakan terima kasih, syukur. Sisanya Tuhan yang beracara kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mengajarkan kita hari ini sebenarnya jangan khawatir, tapi nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman orang-orang percaya di segala tempat dan abad sebenarnya mirip-mirip. Segala rupa-rupa pergumulan yang kita alami membuat kita gentar dan takut, khawatir. Sudah pasti. Kalau kita bilang tidak takut, tidak gentar, kan tidak manusiawi. Tetapi di atas semuanya kita harus punya keyakinan ada Tuhan di atas hidup kita yang memelihara. Saya hitung-hitung Bapak Ibu.
Pada waktu nanti saya pensiun, anak saya baru selesai kuliah kalau saya sanggup menguliahkan dia. Tetapi saya punya keyakinan yang kokoh bahwa semua yang diberikan Tuhan bagi saya, tentu ada cara Tuhan memeliharakannya. Sebab kita di dunia ini tidak permanen. Sementara. Maka ketika berkunjung ke rumah pendeta Erwin, saya salut sekali. Dalam kondisi sakit, sudah pasang ring ya Bu ya. Tapi hatinya kepada orang-orang di Meratus sana, saya pun belum tahu di mana Meratus. Terbeban dengan mereka yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Anak-anak ini untuk bersekolah. Dia membangun sekolah, menyekolahkan, dan seterusnya. Dan begitu banyak orang yang seperti itu, seperti Mother Teresa almarhumah di Kolkata, India. Membawa mereka yang kekurangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit yang terbuang ke dalam komunitas Mother Teresa, dirawat di sana. Tentu semua karena satu kalimat, mengucap syukur. Kita bisa lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu saya sakit kepala. Ketika saya mulai berkata-kata kok sakit, kenapa sakit, mengapa, ini panjang ceritanya, bisa jadi berjam-jam. Hanya fokus kepada kesakitan saya. Tapi ketika saya ingat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah selalu. Maka saya belajar Bapak Ibu saudaraku mengucap syukur. Maka saya angkat tangan saya. Saya nyatakan terima kasih Tuhan untuk sakit ini ketika saya boleh mengalaminya. Supaya saya menghargai sehat. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku reda. Ketika reda Bapak Ibu saudaraku, saya merasa enak sekali. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan mengajarkan kita hari ini tentang satu perkara ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ternyata ketika kita sakit, Tuhan datang kepada kita dan tinggal menunggu kita berkata terima kasih. Memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu saudaraku akan merasa lucu kok dalam keadaan penderitaan, kesulitan, sakit, kok bersyukur. Seolah-olah senang menerima kesulitan atau yang negatif itu. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita diizinkan Tuhan terjadi itu, kita mengucap syukur bahwa Tuhan ada di atas kesulitan ini. Seperti yang saya alami tadi. Ketika saya mulai, kenapa saya sakit? Oh, saya minum air dingin kulkas. Oh, ini jadi sungut-sungut. Akhirnya tidak berkat air di kulkas itu yang dingin. Padahal bukan itu penyebabnya semestinya. Tetapi ketika saya mengangkat tangan saya, Tuhan, saya bersyukur ada sakit ini, kepala ini, yang tidak tertahankan. Untuk saya menikmati kalau saya sehat, saya berterima kasih. Berangsur-angsur saya pindah ke meja depan, kok mulai enak. Saya minum air hangat, teh hangat, kok makin enak, makin enak. Tuhan memberkati caranya air hangat itu. Padahal tapi berbeda dengan air hangat yang terakhir sudah dalam ucapan syukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudaraku di gereja maupun di rumah atau di mana kita mempunyai pergumulan yang sama. Tetapi Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itulah ternyata kesembuhan kepada kita karena di atas semua pergumulan ini ada Tuhan. Dan dikatakan juga lebih jauh, Tuhan itu baik kepada kita. Kan tidak masuk akal jikalau Tuhan baik kepada kita, lalu dia tidak berkuasa atas semua pergumulan ini. Itulah sebabnya kita punya keyakinan yang kokoh. Tuhan baik kepada kita, maka kita
Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengajarkan kami hari ini. Di atas semua peristiwa atau keadaan yang kami alami ada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Bahkan juga hari Minggu, hari ibadah ini, kami dapat bersyukur karena kebaikan-Mu. Oh Tuhan, terpuji nama-Mu, termulia. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan menghidupi nilai-nilai rasa syukur ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 menyatakan demikian kepada kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita menyerahkan persembahan kita hari ini dan kita naikkan dengan pujian syukur bila tobat terus melanda. Bila tobat terus melanda hidupmu, bila putus asa dan bersyukur mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah Bapa, agar digunakan menjadi alat di tangan-Mu untuk perluasan Injil Kerajaan-Mu kepada banyak orang melalui GMI Immanuel Banjarmasin. Tambahkan hikmat di dalam menata kelola oleh pengurus, berkati kami menyerahkan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Setiap tangan yang mempersembahkan berkati, pun yang belum bisa mempersembahkan
tapi hati mereka sudah kepada Engkau. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Dan